menimbulkan rasa bangga, ya kan? Dan kita jadikan IAIN ini sebagai rumah bersama yang seharusnya mengumpulkan, merekrut, menghimbau, bukan memisahkan, bukan mengeluarkan, memecat dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi yang seperti ini bukannya kawan-kawan anggota itu tidak mengerti dan tidak paham, ya. Tapi kawan-kawan kita para notaris ini lebih banyak yang mempunyai adab, yang mempunyai budi pekerti. Jadi saking santunnya gitu ya. Ya sudahlah. Tapi kan itu hasil surat itu kan karena ada penyerahan kepada umat atas rembuk nasional. Bro, di pasal 10 itu anggaran dasar, organ ya atau alat perlengkapan perkumpulan itu hanya ada 4. 1 rapat anggota, ya, kongres luar biasa, konferbil, dan seterusnya. Pengurus, ya, pengurus pusat, ya, wilayah daerah, dewan kehormatan pusat, ya, DKP. Terus yang terakhir itu mahkamah perkumpulan. Ada nggak di situ rembuk nasional? Tidak ada rembuk nasional. Tetapi boleh apa tidak? Sepanjang itu untuk mengumpulkan, jadi itikat baik musyawarah gitu kan. Nah, boleh nggak orang bermusyawarah? Boleh, ya, boleh bermusyawarah. Tetapi apakah itu menjadi satu keputusan melalui salah satu organ atau alat kelengkapan perkumpulan? Tidak. Ya kita baca aja ADART. Ada tidak? Nah, terus ada lagi yang sampaikan. Ya sudah, kalau begitu kita selesaikan aja. Pokoknya jalankan saja kongres atau kongres luar biasa itu besok. Ya kalau tetap kekeh-kekehan seperti itu gitu ya, tetap ngotot. Nah, ya kita lihat saja nanti, ya kita lihat saja nanti apakah ada aturan main yang diperbaiki atau diterabas. Saya menyarankan perbaiki aturan mainnya sehingga apapun yang akan diputuskan nanti. Jadi ingat ya, kita bukan hanya memilih ketua umum, ya, ya ada hal lain yang lebih besar tentang program-program pokok organisasi. Tentang apa itu? Yang berkaitan dengan perlindungan, pengayoman anggota, eksistensi organisasi, hubungan kerjasama antar lembaga, kesejahteraan organisasi. Kita nggak digaji, kita tidak diupah, ya, kita tidak punya uang pensiun, sehingga harus ada bidang kesejahteraan anggota yang memikirkan nasib para notaris-notaris ini. Semakin banyak jumlah notaris ini, tentu harus dibuat suatu manajemen yang profesional. Salah satunya adalah seperti yang dulu disarankan oleh kita, fasilitasi masing-masing Pengda itu dengan sekretariat yang permanen, ya kan? Nah, sehingga semua aturan-aturan, sosialisasi, pembinaan, pencerahan, terus pemberian keilmuan itu bisa dilakukan mulai dari tingkat daerah. Yang terjadi kan selalu pengurus pusat itu membuat kegiatan teknis yang seharusnya dilaksanakan oleh Pengda, sehingga kegiatan-kegiatan ini karena kaitannya itu dengan narasumber, kaitannya itu dengan poin, semua masuknya ke pengurus pusat. Dan pengurus pusat sibuk dengan kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Ini akhirnya lupa untuk berbuat hal-hal yang sifatnya strategis dan kebijakan. Nah, harusnya prioritasnya itu. Apa yang strategis dan kebijakan? Satu misalnya ya, apakah sudah perlu UU JNP ini disempurnakan? Jadi ada UU JNP yang kedua gitu kan, kemarin kan 2014 yang pertama. Banyak, sangat banyak sekali. Ya kan? Mulai dengan maraknya sekarang yang disebut kita harus bisa sejalan dengan revolusi industri 4.0. Ya kan? Nah, bagaimana dengan akta-akta kita gitu kan? Terus bagaimana tentang kewajiban notaris yang ada di pasal 16 itu, hadir di hadapan ya. Terus nah dan seterusnya gitu kan. Juga termasuk di pasal 17 itu kewajiban notaris ya, kemudian ada larangan gitu kan. Nah, dan juga
Kalau yang sekarang itu berkaitan dengan fungsi dan peran majelis pembina, gitu kan? Nah, MPD, MPW, MPP dalam rangka pembinaan, pengawasan, serta mungkin penjatuhan sanksi terhadap notaris sehingga ada penataan. Pasal 20-nya misalnya ya, dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Berarti menurut Bang Eki, oke, itu yang harus dilakukan dalam Kongres. Ya. Jadi pertanyaan intinya, apakah bisa terurai benang kusutnya? Kalau saat ini, ya maaf ya, tidak terurai, semakin kusut, semakin semerawut. Karena coba saja ya, kaji, kan banyak kita itu orang-orang hebat ya. Ada Dr. Safran, ya kan, ada Prof. Widi Handoko, ada Kang Dr. Dinar Sudin, Kang Do, banyak sekali saya kira ya, yang pemikiran-pemikiran itu luar biasa gitu loh, ya kan, yang melihat dari kacamata yang benar, gitu kan, bukan dari kacamata kepentingan, ya, bukan dari kacamata kepentingan. Bang Eki, memilih ketua dulu atau merapikan terlebih dahulu? Kalau menurut saya, aturan mainnya ini yang harus dirapikan terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa harus memilih secara terburu-buru dan hasilnya nanti ya akan kembali memecah belah. Jadi kalau menurut saya, harusnya anggaran dasar itu sudah harus diperbaiki di tahun 2018. Ini udah 2023. Jadi aturan main itu sudah, anggaran dasar itu harus dirubah. Jadi saya sih menyarankan ya, lebih baik bersabar sedikit untuk sama-sama memperbaiki aturan main. Sehingga siapapun yang terpilih nanti itu bisa menjalankan amanah organisasi ini dengan benar. Kita sekarang tentang kewenangan bertindak saja. Sebenarnya kalau untuk periodisasi itu kan sudah jelas 3 tahun sejak dilantik oleh presidium. Ya, 3 tahun anak SMP, SMA juga udah mengerti, ya kan? Jadi tidak ada lagi alasan-alasan lain. Terus kalau tempatnya dirubah gitu ya. Kenapa tempatnya dirubah? Kalau dirubah itu misalnya dengan pandemi COVID kemarin ya. Nah, ya oke. Tetapi ini kan sudah diputuskan di 2019. Terus di RP3YD dikuatkan kembali ya. Kemudian malah di KLB Riau juga tetap itu konsisten. Kok tiba-tiba sekarang berubah hanya karena dianggap tidak netral? Ini kan tidak fair. Tapi kan itu dari surat memintakan untuk dibalik. Nah, itulah yang harus kita jaga. Jadi nggak bisa kita menerima berdasarkan surat tanpa dasar. Karena dasar. Ya nggak bisa dong, karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Apa aturan yang lebih tinggi? Ya ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Kalau sudah ditentukan tempat kongres, ya nggak bisa dong dipakai pasal 22. Kecuali kalau di pasal 12 itu tidak ditentukan tempatnya. Nah, kecuali kalau dalam keadaan force majeure, ya, terjadi bencana alam, ya, dan gitu kan, ini tidak. Nah, inilah awal kegaduhan itu. Inilah awal kegaduhan itu. Ditambah lagi dengan adanya SK pencabutan yang tidak sesuai dengan mekanismenya. Itu kan. Nah, terus ingat ya, pasal 8 anggaran rumah tangga tentang hilangnya keanggotaan. Salah satunya itu adalah ya, kalau yang dulu ya, karena mendirikan organisasi yang sama, kan? Jadi INI tandingan. Terus diantaranya yang kalau tidak salah ayat 1 itu ya tidak taat dan tidak patuh terhadap keputusan Kongres. Ya huruf G ya. Nah huruf G. Nah sekarang saya tanya, Kongres ke-23 tahun 2019 di Makassar itu sah apa tidak? Sah. Terpilihnya ketua umum sah apa tidak? Sah. Terus juga termasuk di dalam kongres itu diputuskan Jawa Barat sebagai tuan rumah, sah apa tidak? Nah, terus sekarang dilanggar ya keputusan itu. Bagaimana coba?